Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Anggi Endiar Manika, Aryani Nurfitria, Astri Kartikasari, Arya Sulistiarini, kemudian saya sendiri, Tunggal Pramudia Utama. Pada kesempatan kali ini kami mohon izin untuk menyampaikan aspek memahami pada understanding by design dengan bagian atau chapter berempati untuk kelompok kami. Terima kasih. Empati adalah aspek kelima pada memahami kerangka kerja understanding by design. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut tanpa kehilangan kendali dirinya. Empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Terdapat 3 jenis empati. Yang pertama yakni empati afektif, yakni memahami emosi orang lain. Kemudian empati somatik, yakni reaksi fisik dari respon yang dialami oleh orang lain. Dan yang ketiga, empati kognitif, yakni kemampuan dalam memahami keadaan orang lain dan apa yang akan dilakukan dari keadaan tersebut. Pada peserta didik, empati yang mungkin dibantu untuk ditumbuhkan adalah empati afektif dan empati kognitif. Penting bagi guru dan orang tua untuk menumbuhkan rasa empati di dalam diri peserta didik. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh guru maupun orang tua untuk menumbuhkan rasa empati peserta didik. Dasar pendidikan moral dengan berempati harus dimulai sejak dini, karena tumbuh dan berkembangnya empati pada anak atau peserta didik sejak dini akan berpengaruh pada perkembangan kepribadian dan perilaku siswa saat dewasa. Contoh kegiatan proses menumbuhkan rasa empati pada pelajaran bahasa Inggris adalah diantaranya ketika kita mengajarkan empati dengan belajar tentang teks narasi kita bisa mengajarkan siswa untuk mencari pesan moral dalam suatu cerita. Ini membuat siswa memahami orang lain dan berempati. Kemudian, contoh berikutnya adalah melakukan kegiatan refleksi yang juga bisa membentuk empati peserta didik. Karena rasa empati sama halnya dengan kemampuan untuk merefleksi keadaan yang dialami orang lain pada diri sendiri. Kemudian contoh berikutnya, mengajak peserta didik berbagi dengan sesama temannya di sekolah atau teman bermain. Dan untuk contoh terakhir, membentuk kelompok belajar di dalam kelas. Dalam kelompok belajar tersebut, anak yang memiliki pengetahuan lebih bisa membagikan pengetahuannya dengan peserta didik yang lain yang barangkali ada sesuatu yang belum dipahami. Kemudian, bagian terakhir yakni contoh konkret. Contoh konkret bahwa peserta didik sudah memahami adalah menjenguk teman yang sakit, kemudian meminjamkan alat tulis, berbagi makanan atau cemilan kepada teman, dan terakhir ialah mengadakan penggalangan dana saat terjadi bencana alam di lingkungan sekitar. Terima kasih. Kami rasa demikian pemaparan yang bisa kami presentasikan terkait dengan aspek memahami pada understanding by design pada bagian berempati. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih dan kami berharap ada feedback konstruktif bagi kami sehingga kami bisa belajar lebih lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.